Assalamualaikum, Ji. Wah, Waalaikumsalam. lagi ngasih makan ikan? Iya ini. Oh iya. Ya biasa tiap pagi kita masih umpan ikan. Baik, sahabat harusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Kepala Sekolah MTS Al Hidayah Sukatani Iya, siap. dengan Bapak Haji Muhammad Arifin. Apa kabar, Ji? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat harusnya, bincang-bincang pagi ini bersama Bapak Haji Muhammad Arifin, kita akan mengangkat tentang keberadaan MTS Al Hidayah. Pak Ji, MTS Al Hidayah ini sudah berada di tahun berapa sih, Ji? Dari berdiri tahun berapa? MTS Al Hidayah Sukatani ini berdiri tahun 1994, tepatnya 24 Juni tahun 1994. 24 Juni. Iya. Dan ini visi misi Al Hidayah. Iya. Al Hidayah terwujudnya generasi Qurani, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing di era global. Masya Allah. Berwawasan lingkungan, berakhlak Qurani. Iya. Sahabat harusnya, menyingkapi era pandemik ini, Ji, tentunya dibutuhkan seorang pendidik, tenaga kependidikan yang mempunyai terobosan-terobosan yang jitu agar siswa tetap bisa belajar. Seperti apa yang dilakukan di MTS Al Hidayah? Ya, di masa pandemik ini kita menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran secara daring, ya, belajar dari rumah, ya, yang kita gunakan yaitu aplikasi melalui Zoom meeting, ya. Setiap pagi seluruh siswa mengikuti pembelajaran secara langsung interaktif dengan gurunya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya, masing-masing kita menggunakan satu server sehingga semua siswa, jumlah 754 siswa bisa mengikuti pembelajaran secara langsung melalui Zoom meeting. Itu jam pertama, jam kedua, kemudian setelah itu pembelajaran dengan sistem menggunakan aplikasi yang namanya e-learning. E-learning. Oke. Bagaimana teknis ketika ada siswa, mudah-mudahan tidak terjadi di sini, Ji, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ketika ada siswa yang tidak memiliki gawai atau handphone. Ya. Bagaimana mensiasatinya? Ya memang ada, tapi persentasenya kecil, ya, hanya 0,1%, nah, ya, kecil sekali. Nah itu siswa yang tidak memiliki handphone ataupun sarananya, itu mereka datang ke sekolah. Itu di sekolah kita siapkan laptop, ya, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa lainnya. Oke. Gitu. Oke, itu cara mensiasati. Sahabat Arus News, kita tadi barusan keliling, ternyata MTS Al Hidayah Sukatani ini lumayan penghijauannya banyak dan informasinya baru dapat penghargaan Adiwiyata Provinsi. Betul ya, Ji, ya? Ya, betul, sahabat Arus News, ya. Kita tahun 2019 mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat Kota Depok. Nah, kemudian kita dipercaya untuk mengikuti Adiwiyata tingkat provinsi. Alhamdulillah akhir 2020 kita mendapat penghargaan sebagai sekolah berbudaya lingkungan atau yang dikenal dengan Adiwiyata, ya, tingkat provinsi. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan untuk mengikuti Adiwiyata tingkat nasional. Mohon doa dan dukungannya. Baik, cara mensiasatinya, dan saya yakin Adiwiyata ini pasti ada peran siswa juga. Cara mensiasatinya gimana nih, Ji? Karena tidak boleh berkerumun dan sebagainya dan sebagainya. Ya, di masa pandemik ini tetap karena kita proses terus berlangsung, ya, bagaimana kita mensiasati agar proses pembelajaran yang berimplikasi Adiwiyata tetap kita lakukan. Nah, makanya kita kerjasama dengan seluruh Dewan Guru, di mana setiap mata pelajaran, ya, baik di perencanaan, pembuatan program perencanaan, RPP, silabus dan segala macamnya, itu harus dimasukin nilai-nilai Adiwiyata, ya. Dan juga karena kita juga diproyeksikan sebagai sekolah berbasis riset, ya, maka ini juga kita manfaatkan betul, terutama untuk guru-guru mata pelajaran sains, ya. Nah, itu bagaimana agar siswa bisa melakukan penelitian sederhana, ya, terkait dengan lingkungan. Contoh kecil misalnya bagaimana
siswa bisa mengolah atau memanfaatkan bahan-bahan sisa-sisa makanan dari rumah, misalnya nasi yang sudah basi atau misalnya kulit-kulit buah ya, buah jeruk, buah pisang, itu diolah oleh anak sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi pupuk ya, pupuk organik. Nah, itu sudah dilakukan oleh guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran sains. Oke, Pak Haji Arifin, yang nggak kalah pentingnya dalam beberapa bulan ke depan mayoritas sekolah baik negeri maupun swasta siap menghadapi PPDB. Nah, untuk MTS Al Hidayah Sukatani, teknis persiapan apa menghadapi PPDB di era pandemik ini, Pak Haji? Ya, memang kita sudah menjadi program tahunan ya, memasuki tahun ajaran baru. Kita bentuk kepanitiaan PPDB yang terdiri dari berbagai unsur, masuk dalamnya adalah para guru, para wakil ya. Dan di masa pandemik ini kita melakukan sistem PPDB secara online ya, secara online, dan kita sudah buatkan satu aplikasinya ya, seperti berikut ini. Ya, baik. Ada medsos yang bisa dikunjungi warga Kota Depok barangkali, Ji, yang bisa dilihat di Facebooknya seperti itu? Ya, berbagai medsos kita punya ya, dari mulai YouTube, Instagram, Facebook ya, dan kita juga sebagai untuk mempublish informasi terkait dengan PPDB ya, kita juga masuk di Depok 24 jam ya, sudah masuk, dan itu dibaca oleh seluruh masyarakat Kota Depok ya. Dan kita sendiri juga punya web tersendiri. Oke, baik sahabat Arus News, itulah penuturan dari Kepala Sekolah MTS Al Hidayah Sukatani, Bapak Haji Muhammad Arifin. Doakan semoga tahun demi tahun Al Hidayah Sukatani terus mendapatkan hidayah. Amin. Sehingga bisa mencerdaskan Kota Depok secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Amin. Saya Mugiono melaporkan dari MTS Al Hidayah Sukatani. Madrasah bermartabat. Madrasah hebat bermartabat. Oke, Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.